Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Kepoin Islam. Apa kabar sahabat Islam semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan untuk berdoa ketika memulai sebuah aktivitas agar semuanya baik dan diberkahi, serta berakibat baik, seperti yang Allah ajarkan kepada Rasul-Nya ketika berhijrah. Dan katakanlah, Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Quran Surah Al-Isra ayat 80. Nabi Nuh melaksanakan perintah ini dan berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya atau kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Hud ayat 41, yaitu atas nama Allah, kapal mulai bergerak hingga berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang, yaitu meski Maha Pengampun lagi penyayang, Ia juga memiliki siksaan pedih. Siksanya terhadap kaum yang berbuat dosa tidak bisa dielakkan, seperti siksa yang Ia timpakan kepada penduduk bumi yang ingkar padanya dan menyembah yang selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Allah mengirim hujan dari langit yang belum pernah dikenal bumi sebelumnya, jika tidak akan pernah diturunkan lagi sesudahnya. Hujan turun deras laksana air yang keluar dari mulut geriba. Allah memerintahkan bumi untuk memancarkan air dari segala penjuru. Seperti yang Allah sampaikan, maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air, maka bertemulah air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana telah ditetapkan. Dan kami angkut dia atau Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Quran Surah Al-Qamar ayat 10-13. Dusur artinya pasak, yang berlayar dengan pemeliharaan atau pengawasan kami, dengan penjagaan, pengawasan, dan penglihatan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya. Quran Surah Al-Qamar ayat 14. Ibnu Jarir dan lainnya menyebutkan, banjir besar terjadi pada tanggal 13 bulan Ab menurut kalender kaum Kipti. Allah berfirman, sesungguhnya ketika air naik atau sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal, agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Quran Surah Al-Haqqah ayat 11-12. Sekelompok mufasir menyatakan, air menutupi puncak gunung tertinggi di bumi setinggi 15 hasta. Demikian penjelasan yang ada di kalangan ahli kitab. Sumber lain menyebut 80 hasta. Air menutup seluruh permukaan bumi, menutupi seluruh lembah dan bukit, menutupi pegunungan, ngarai dan pasir. Tak satu pun makhluk hidup di bumi saat itu tersisa, entah yang kecil ataupun yang besar. Imam Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, ia mengatakan, penduduk bumi saat itu memenuhi dataran luas dan pegunungan. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan, setiap wilayah di bumi saat itu sudah ada yang menguasai dan memiliki. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Dan Nuh memanggil anaknya, ketika dia atau anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Dia anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia atau anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Quran Surah Hud ayat 42-43. Anak Nuh ini adalah Yam, saudara Sam, Ham, dan Yafis. Sumber lain menyebut Kan'an. Ia kafir dan melakukan perbuatan tidak baik, menentang agama dan paham ayahnya, hingga akhirnya binasa bersama orang-orang kafir lain. Di saat orang-orang lain yang tidak memiliki ikatan darah justru selamat bersama ayahnya, karena mereka menganut agama dan paham sang ayah. Dan difirmankan, wahai bumi, tenanglah airmu, dan wahai langit atau hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Quran Surah Hud ayat 44.
Setelah menenggelamkan seluruh penduduk bumi tanpa menyisakan seorang pun yang menyembah selain Allah, Allah memerintahkan bumi untuk menelan air dan memerintahkan langit untuk menghentikan hujan, dan air pun disurutkan, yaitu menyusul setelah sebelumnya meluap, dan dikatakan binasalah orang-orang zalim. Dan perintah pun diselesaikan, yaitu siksaan yang telah ditetapkan dalam ilmu dan kuasa Allah sebelumnya yang menimpa mereka itu. Dan dikatakan binasalah orang-orang zalim, yaitu diserukan kepada mereka melalui lisan kuasa ilahi. Jauh sekali mereka dari rahmat dan ampunan. Allah memperkenankan permohonan Nabi Nuh hingga Allah tidak menyisakan seorang pun di antara orang-orang kafir. Imam Abu Ja'far bin Jarir dan Imam Abu Muhammad bin Abu Hatim dalam kitab tafsir masing-masing meriwayatkan dari jalur Ya'qub bin Muhammad Az-Zuhri dari Qaid bekas budak Abdullah bin Abu Rafi bahwa Ibrahim bin Abdurrahman bin Abu Rabi'ah mengabarkan kepadanya bahwa Aisyah Ummul Mukminin mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah bersabda, andai Allah merahmati seseorang di antara kaum Nuh atau yang ingkar padanya, tentu ia merahmati ibu seorang anak kecil. Rasulullah bersabda, Nabi Nuh tinggal di tengah-tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun, menanam pohon selama 100 tahun. Pepohonan kemudian tumbuh besar dan bertebaran di mana-mana. Setelah itu Nabi Nuh memotong-motong kayunya lalu membuat kapal. Setiap kali kaumnya melintas, mereka mencemoohnya. Mereka mengatakan, kau membuat kapal di darat, bagaimana bisa berlabuh? Nuh menjawab, kelak kalian pasti tahu. Seusai membuat kapal, air memancar dan memenuhi jalanan. Seorang ibu mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Ia begitu mencintainya. Si ibu keluar membawanya ke gunung hingga sampai ke tengah-tengahnya. Saat air mencapai tempatnya, ia membawa anaknya hingga ke puncak gunung. Saat air mencapai tenggorokan, ia mengangkat anak dengan kedua tangannya. Keduanya kemudian tenggelam. Andai Allah merahmati seseorang di antara mereka, tentu ia merahmati ibu anak tersebut. Hadis ini gharib. Kisah serupa juga diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar, Mujahid dan lainnya. Hadis ini lebih tepatnya mauquf, atau sanadnya hanya sampai sahabat saja, dan bersumber dari Ka'ab al-Ahbar. Selanjutnya, Al-Quran juga menceritakan tentang permohonan Nabi Nuh kepada Allah terkait anaknya. Pertanyaan yang disampaikan Nabi Nuh terkait kenapa Allah menenggelamkan anaknya tidak lain hanya untuk mencari tahu. Alasannya, Allah telah berjanji kepada Nabi Nuh untuk menyelamatkannya beserta keluarganya, dan anaknya yang tenggelam tersebut adalah bagian dari keluarganya. Jawaban disampaikan kepada Nabi Nuh. Anaknya tersebut bukan termasuk keluarganya yang dijanjikan untuk diselamatkan Allah. Maksudnya, kami atau Allah berfirman kepadamu, dan juga keluargamu kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu. Quran Surah Hud ayat 40. Anakmu itu termasuk di antara mereka yang terkena ketetapan terdahulu. Ia ditetapkan pasti tenggelam karena kekafirannya. Itulah kenapa takdir menggiringnya keluar dari golongan orang-orang mukmin, hingga akhirnya tenggelam bersama golongan orang-orang kafir dan zalim. Selanjutnya Allah difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan atau dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Quran Surah Hud ayat 48. Setelah air di muka bumi menyusut, bisa digunakan untuk berjalan dan menetap, Nuh diperintahkan untuk turun dari kapal yang sudah berlabuh di atas gunung Judi. Setelah melalui perjalanan agung, Judi adalah sebuah pegunungan terkenal di Jazirah. Dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, yaitu turunlah dengan selamat dan diberkahi untukmu dan juga umat-umat yang akan muncul sesudahnya dari keturunanmu. Karena di antara orang-orang mukmin yang ikut naik kapal bersama Nabi Nuh, tak seorang pun memiliki keturunan kecuali Nabi Nuh. Allah berfirman, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran Surah As-Saffat ayat 77. Semua manusia yang ada di muka bumi saat ini dari berbagai ras. Seluruhnya berasal dari keturunan 3 anak Nuh, Sam, Ham, dan Yafis. Imam Ahmad mengatakan, Abdul Wahab bercerita kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari Samurah, Nabi SAW bersabda, Sam adalah nenek moyang bangsa Arab, Ham adalah nenek moyang bangsa Habasyah, dan Yafis adalah nenek moyang bangsa Romawi. Juga
juga diriwayatkan At-Tirmizi dari Bishr bin Mu'az Al-Aqadi, dari Yazid bin Zurai, dari Sa'id bin Abu Urubah, dari Qatadah, dari Hasan, dari Samura secara marfu dengan matan serupa. Syekh Abu Umar bin Adilbar mengatakan, hadis yang sama juga diriwayatkan dari Imran bin Hushaim dari Nabi SAW. Ibnu Adilbar menyatakan, Romawi yang dimaksud adalah bangsa Romawi pertama. Mereka adalah orang-orang Yunani yang nasabnya terhubung hingga Rumi bin Lokati bin Yunan bin Yafis bin Nuh. Selanjutnya diriwayatkan dari hadis Ismail bin Iyasi dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyib. Ia mengatakan, Nuh memiliki 3 anak, Sam, Yafis, dan Ham. Masing-masing memiliki keturunan. Sam memiliki keturunan bangsa Arab, Persia, dan Romawi. Yafis memiliki keturunan bangsa Turki, Sisilia, Ya'jud, dan Ma'jud. Dan Ham memiliki keturunan bangsa Kipti, Sudan, dan Barbar. Ibnu Katsir menyampaikan, Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar menyebutkan dalam musnadnya, Ibrahim bin Hani dan Ahmad bin Husain bin Ubbad Abu Abbas bercerita kepada kami. Ia mengatakan, Muhammad bin Yazid bin Sinan Ar-Rahawi bercerita kepadaku. Ayahku bercerita kepadaku dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah. Ia mengatakan, Rasulullah bersabda, Nuh memiliki 3 anak, Sam, Ham, dan Yafis. Sam kemudian memiliki keturunan bangsa Arab, Persia, dan Romawi. Kebaikan ada pada mereka. Yafis memiliki keturunan bangsa Turki, Sisilia, Ya'jud, dan Ma'jud. Mereka tidak memiliki kebaikan. Dan Ham memiliki keturunan bangsa Kipti, Sudan, dan Barbar. Abu Bakar Al-Bazzar selanjutnya mengatakan, kami tidak mengetahui hadis ini diriwayatkan secara marfu selain melalui jalur ini. Hanya Muhammad bin Yazid bin Sinan yang meriwayatkan hadis ini dari ayahnya. Beberapa ahlul ilmi memperbincangkan tentang Muhammad bin Yazid, namun mereka tetap meriwayatkan hadisnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh yang lain dari Yahya bin Sa'id secara mursal tanpa menyebut sanad dan dinyatakan bersumber dari perkataan Sa'id. Ibnu Katsir menyampaikan, pernyataan Abu Umar inilah yang terjaga dari perkataan Sa'id. Hadis yang sama juga diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih. Yazid bin Sinan Abu Farwa Al-Harawi sangat lemah sekali, tidak bisa diandalkan. Salah satu sumber menyebutkan, sebelum banjir bah datang, Nuh belum memiliki 3 anak tersebut. Anak Nuh sebelum membuat kapal hanyalah Kan'an yang tenggelam, dan Abir sebelum banjir bah terjadi. Yang sahih, ketiga anak Nuh tersebut turut serta di kapal bersama istri masing-masing dan sang ibu. Inilah yang dinyatakan dalam kitab Taurat. Disebutkan dalam salah satu sumber, Ham menggauli istrinya saat berada di atas kapal. Lalu Nabi Nuh berdoa agar nutfahnya mengeruh, hingga akhirnya Ham memiliki anak berkulit hitam. Anaknya bernama Kan'an bin Ham, nenek moyang bangsa Sudan. Sumber lain menyebutkan, yang benar, Nabi Nuh melihatnya tidur dengan aurat tersingkap tanpa ia tutupi. Lalu kedua saudaranya menutupi aurat Ham. Karena itulah Nabi Nuh berdoa padanya agar nutfahnya berubah, dan anak-anaknya menjadi budak-budak para saudaranya. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ali bin Zaid bin Jad'an, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas. Ia menyatakan, kaum Hawari berkata pada Isa putra Maryam, andai engkau menghidupkan untuk kami seseorang yang menyaksikan kapal Nabi Nuh agar bisa menceritakannya kepada kami. Isa kemudian mengajak mereka pergi hingga tiba di salah satu gundukan tanah. Isa memungut tanah dengan tangannya lalu bertanya, tahukah kalian apa ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Isa mengatakan, ini adalah Ka'ab bin Ham bin Nuh. Isa kemudian memukulkan tongkat ke gundukan tanah tersebut dan berkata, berdirilah atas izin Allah. Ka'ab bin Ham bin Nuh kemudian berdiri mengibaskan tanah dari kepala dengan rambut yang sudah beruban. Ia bertanya padanya, kau meninggal dunia dalam kondisi seperti ini? Ka'ab bin Ham menjawab, tidak, aku meninggal dunia saat masih muda. Aku kira sekarang ini kiamat, karena itu rambutku beruban. Isa berkata, ceritakan kepada kami tentang kapal Nuh. Ka'ab bin Ham bin Nuh menuturkan, panjangnya 1200 hasta dengan lebar 600 hasta, terdiri dari 3 tingkat, 1 tingkat dihuni hewan dan binatang buas, tingkat lainnya dihuni manusia, dan tingkat berikutnya ditempati burung. Ketika kotoran-kotoran burung menumpuk, Allah mewahyukan kepada Nuh agar mengusap-ngusap ekor gajah.
Nuh mengusap-ngusap ekor gajah, lalu sepasang babi jatuh dari ekor tersebut. Kedua babi itu memakan kotoran-kotoran burung. Saat tikus-tikus melubangi perahu dengan giginya, Allah mewahyukan kepada Nuh, tepuklah bagian di antara kedua mata singa. Setelah Nuh menepuk muka singa, dari hidungnya keluar sepasang kucing besar. Lalu keduanya menghampiri tikus-tikus tersebut. Isa bertanya, bagaimana Nuh tahu kalau seluruh negeri telah tenggelam? Ka'ab menuturkan, Nuh mengutus seekor gagak. Gagak kemudian datang dan menyampaikan kabar. Setelah itu melihat bangkai manusia, lalu menghampirinya. Nuh selalu mendoakan burung gagak agar selalu merasa takut. Karena itulah burung gagak tidak terbiasa menghinggapi rumah-rumah orang. Ka'ab meneruskan, setelah itu Nuh mengutus burung merpati. Burung merpati kemudian datang dengan membawa daun pohon zaitun yang ia patok dan buah tin yang ia cengkeram. Nuh akhirnya tahu bahwa seluruh negeri tenggelam. Lalu Nabi Nuh mengalungkan sayuran hijau yang ada di leher merpati itu dan berdoa agar ia selalu merasa tenang dan aman. Karena itulah burung merpati suka berada di rumah-rumah orang. Kaum Hawari berkata, wahai utusan Allah, kenapa kita tidak membawanya atau Ka'ab pulang agar ia bisa tinggal bersama kita dan bercerita kepada kita? Isa berkata, bagaimana bisa orang yang tidak punya rezeki mengikuti kalian? Isa kemudian berkata kepada Ka'ab, kembalilah dengan izin Allah. Ka'ab kembali menjadi tanah. Athar ini aneh sekali. Ulba bin Ahmar meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, ada 80 orang ikut serta bersama Nuh di atas perahu. Mereka semua membawa keluarga, dan mereka berada di atas perahu selama 150 hari. Allah mengarahkan perahu ke Mekkah. Perahu kemudian berputar mengelilingi Ka'bah selama 40 hari. Setelah itu mengarahkannya ke Gunung Judi hingga berlabuh di sana. Nuh kemudian mengutus burung gagak untuk menyampaikan berita bumi. Gagak terbang lalu menghinggapi bangkai manusia hingga tak kunjung datang. Nuh kemudian mengutus burung merpati. Merpati kemudian datang dengan membawa daun pohon zaitun dan melumuri kedua kakinya dengan buah tin. Nuh akhirnya tahu air sudah surut. Nuh kemudian turun ke lembah Gunung Judi, mendirikan sebuah perkampungan di sana, dan ia beri nama Kampung Tamanin. Suatu ketika, bahasa mereka bercampur baur menjadi 80 bahasa, salah satunya bahasa Arab. Sebagian di antara mereka tidak memahami bahasa yang lain, dan Nabi Nuhlah yang menerjemahkannya. Qatadah dan lainnya menuturkan, mereka naik kapal pada tanggal 1 Rajab. Mereka kemudian berlabuh selama 150 hari, hingga kapal berlabuh di atas Gunung Judi selama sebulan. Mereka keluar dari kapal pada hari Asyura atau 10 Muharram. Ibnu Jarir meriwayatkan hadis marfu yang isinya selaras dengan riwayat di atas, dan mereka berpuasa pada hari itu. Imam Ahmad menuturkan, Abu Ja'far bercerita kepada kami, Abdul Samad bin Habib al-Azdi bercerita kepada kami dari ayahnya Habib bin Abdullah, dari Syabal, dari Abu Hurairah. Ia menuturkan, Nabi SAW suatu ketika melintas di hadapan sejumlah orang Yahudi. Mereka saat itu tengah berpuasa Asyura. Nabi bertanya, puasa apa itu? Mereka menjawab, hari ini adalah hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel hingga tidak tenggelam, sementara Fir'aun tenggelam. Pada hari ini kapal Nuh berlabuh di atas Gunung Judi. Lalu Nuh dan Musa berpuasa pada hari ini sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Nabi kemudian bersabda, aku lebih berhak atas Musa dan lebih berhak untuk berpuasa pada hari ini. Beliau kemudian bersabda kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa, teruskan puasanya. Dan siapa di antara kalian yang telah memakan makanan keluarganya, hendaklah berpuasa pada sisa hari ini. Hadis ini dikuatkan oleh hadis lain dalam kitab sahih dari jalur berbeda. Yang aneh adalah Nuh disebut-sebut dalam hadis ini. Terkait kabar bersumber dari orang-orang bodoh yang menyebut bahwa kaum mukminin pengikut Nuh memakan sisa-sisa bekal, menumbuk biji-bijian yang mereka bawa, mengenakan celak mata untuk memperkuat pandangan mata kala silau terkena cahaya setelah lama berada di dalam gelapnya kapal. Semua ini sama sekali tidak benar. Hanya bersumber dari atar-atar dari Bani Israel dengan sanad terputus, tidak bisa dijadikan pedoman dan teladan. Muhammad bin Ishaq menuturkan, saat berkehendak untuk menghentikan banjir mah, Allah mengirim angin ke permukaan bumi. Air pun berhenti bergerak, sumber-sumber mata air bumi tertutup, dan air mulai menyusut dan berlalu. Kapal, menurut pernyataan para pemilik kitab Taurat, berlabuh di atas Gunung Judi pada bulan ke-7.
setelah berlalu 17 malam dari bulan ini. Kemudian pada hari pertama bulan ke-10, puncak-puncak gunung mulai terlihat. 40 hari berikutnya, Nabi Nuh membuka lubang angin yang ia buat di kapal, lalu mengutus burung gagak untuk melihat kondisi air. Burung gagak ternyata tidak kembali. Setelah itu Nabi Nuh mengirim burung merpati. Tidak lama setelah itu, merpati kembali. Karena merpati tidak menemukan tempat untuk bertengger, Nuh membentangkan tangannya. Ia raih burung tersebut lalu ia masukkan. 7 hari berikutnya, Nabi Nuh kembali mengutus merpati untuk melihat kondisi air. Merpati tidak langsung pulang, dan baru pulang pada sore hari, dan di paruhnya terdapat daun zaitun. Nuh pun mengetahui air sudah menyusut di permukaan bumi. 7 hari berikutnya, Nuh mengutus merpati, dan kali ini si merpati tidak kembali lagi. Nuh pun mengetahui bahwa permukaan bumi sudah terlihat. Setelah genap 1 tahun sejak Allah mengirim banjir bah, hingga Nuh mengutus burung merpati itu. Dan memasuki hari pertama, bulan pertama, tahun kedua, permukaan bumi dan tanah sudah terlihat. Nuh kemudian membuka penutup kapal. Riwayat yang disampaikan Ibnu Ishaq ini sendiri merupakan inti rangkaian cerita yang tertera dalam kitab Taurat di tangan para ahli kitab. Ibnu Ishaq menyebutkan, pada tanggal 20, bulan kedua, tahun kedua, difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih." Quran Surah Hud ayat 48. Disebutkan dalam riwayat ahli kitab, Allah berfirman kepada Nabi Nuh, "Keluarlah dari kapal, keluarkan pula istri, anak-anakmu, para istri anak-anakmu, dan seluruh hewan yang ada bersamamu, supaya semuanya berkembang dan menjadi banyak di bumi." Mereka semua keluar. Kemudian Nuh mendirikan tempat penyembelihan hewan kurban untuk Allah, lalu mengambil sebagian dari seluruh hewan dan burung yang halal, lalu ia sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah kemudian berjanji pada Nuh untuk tidak menimpakan lagi banjir bah kepada penduduk bumi. Sebagai pengingat akan janji ini, Allah memberikan tanda kepada Nuh berupa pelangi di awan, yang menurut riwayat dari Ibnu Abbas sebagai jaminan aman dari banjir bah. Sebagian menyatakan, ini mengisyaratkan bahwa pelangi adalah busur tanpa senar. Intinya, awan tempat pelangi berada tidak akan mendatangkan banjir lagi seperti yang pernah terjadi. Sekelompok orang bodoh dari Persia dan India mengingkari adanya banjir bah ini, sementara sebagian lainnya mengakui. Mereka berkata, banjir tersebut hanya menimpa bumi Babilonia dan tidak sampai ke tempat kami. Mereka juga menyatakan, kami mewarisi kerajaan secara turun-temurun dari seorang pembesar ke pembesar berikutnya. Sejak Komores, ada maksudnya hingga saat ini. Pernyataan ini diungkapkan kaum Majusi penyembah api dan para pengikut setan. Pernyataan ini tidak lain hanya sofisme, pengingkaran, dan kebodohan luar biasa, penentangan terhadap hal-hal nyata, dan penustaan terhadap roh bumi dan langit. Seluruh pemeluk agama yang menukil riwayat dari para utusan Allah, di samping riwayat-riwayat mutawatir, sebagian besar orang sepanjang zaman sepakat menyebut terjadinya banjir besar ini. Banjir ini merata di seluruh permukaan bumi, dan Allah tidak menyisakan seorang kafir pun, sebagai jawaban atas doa nabinya, dan dikuatkan dengan pertolongan dan terjaga dari kesalahan serta dosa, di samping sebagai perwujudan dari takdir yang telah ditetapkan sebelumnya. Wallahu a'lam.